Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhum. La yazalu tidak henti-henti. La yazalu tidak henti-henti apa bunyanuhum. Pembangunannya munafikin, pembangunan atau pembentukannya munafikin, alladzi banau yang mendirikan siapa munafikun ribatan pada keraguan-raguan. Ribatan layazalu itu ribatan. Kabarnya zal. Itu ribatan keraguan-raguan, syakkan artinya keraguan, fi qulubihim di dalam hatinya munafikun, illa an taqatta'a kecuali terpisah. Tangfasila tangfasila artinya terpisah apa qulubuhum hatinya munafikun. Apa qulubuhum hatinya munafikun. Biayamutu dengan untuknya mati apa qulub. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya Allah. Hakimun pun maha bijaksana fi sun'ihi di dalam perbuatan Allah. Bihim dengan munafikun. Ini maksud daripada ayat ini adalah orang-orang munafik itu tidak akan berhenti untuk menciptakan keraguan-keraguan. Jadi munafik itu kan kepalsuan batin, maka disebutkan banyak ciri-cirinya ketika berbicara itu tidak sesuai dengan apa yang dirasa, ketika diberi menerima tapi sambil ngomel-ngomel, ketika tidak bisa melakukan sesuatu terlalu banyak membuat alasan yang artinya batinnya itu selalu dipenuhi dengan kepalsuan. Nah, otomatislah dari kepalsuan itu orang-orang munafik nih itu membentuk keraguan-keraguan yang kalau bisa orang lain itu sampai ikut ragu dengan keyakinannya sendiri. Jadi itu yang dimaksud la yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim. Hatinya sendiri sudah dipenuhi dengan keraguan-raguan. Karena kepalsuan demi kepalsuan itu terus dilakukan. Maka pentingnya kita menyadari ibadah itu selain dilakukan perlu disadari. Jadi kalau ibadah sekedar ibadah ya sudah hanya menjadi ritual yang bisa jadi nilainya gitu-gitu aja. Nilainya tidak berkembang. Keimanan kita tidak akan menjadi lebih dewasa. Bagaimana kan kita kan sudah tinggal di negara yang keteguhan imannya itu nggak bisa dianggap main-main lah orang Indonesia. Imannya bagus, tapi apakah keimanannya itu cukup dewasa? Jawabannya tidak. Kalau keimanan orang Indonesia itu cukup dewasa, ya, mestinya ya cukup bijaksana terkait masalah lingkungan, terkait masalah kebahagiaan di dalam keluarga, kepedulian terhadap kesehatan, kebersihan, ya, aktivitas-aktivitas yang terpuji seperti bekerja dan sebagainya. Tapi faktanya kan tidak. Agama seringkali dijadikan tempat persembunyian untuk bermalas-malasan. Ya. Nah itu sering lah. Jadi kualitas keimanannya belum dewasa. Bagaimana kita bisa mendewasakan iman supaya kita nggak gampang terjebak di kelompok munafik ya. Yang tadi itu kalau di hati kita masih
ada banyak kepalsuan, ya berarti kita masih, ya sebenarnya kadang-kadang masih kecampur lah barang baik dan buruk gitu. Jadi maka kata Sayyidah Aisyah, ya ada satu ayat yang menjelaskan tentang level orang-orang yang pegang amanah Al-Quran. Disebutkan di dalam ayatnya, ya sebagian dari orang-orang adalah orang-orang yang dolim, ya, alladzina zalamu fi anfusihim, jadi mendolimi diri sendiri. Nah, terkait kalimat tersebut, kata Sayyidah Aisyah, seluruh umat manusia termasuk saya, termasuk kalian, itu adalah orang-orang yang terluka dengan kedolimannya sendiri. Nah, barangkali kalau selevel beliau saja ngomongnya sudah begitu, ya apalagi kita gitu ya, lebih sering lagi kita mendolimi diri sendiri. Mungkin kadang-kadang hati kita juga masih munafik, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu cenderung mencari-cari alasan. Ketika kita ada yang kita batin, tapi apa yang tersampaikan adalah hal lain. Tadinya nggak niat bohong, tapi ketika menjadi sebuah kebohongan maka harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Inilah yang kemudian disebutkan la yazalu bunyanuhumul ladzi banu ribatan fi qulubihim. Akan terus keraguan-keraguan itu akan terus dibangun. Tidak mau bertumbuh, ya maunya memang tumbuh dengan keraguan-keraguan. Maunya memang nyaman dengan zona keterpurukan. Jadi kalau sudah seperti itu, ya susah, kata Allah, karena hatinya sudah diliputi dengan keraguan, kemudian ila antaqatta'a qulubuhum, tidak ada yang bisa memisahkan, ya, sampai hatinya itu sampai mati gitu ya. Sampai hatinya mati karena sudah dipenuhi dengan kepalsuan, ya, dipenuhi dengan suka membohongi diri sendiri, membohongi orang lain gitu. Keraguan ini terus ditimbulkan, ya, menciptakan keraguan terhadap orang lain juga terhadap diri sendiri. Wallahu, adapun Allah itu alimun, maha mengetahui, bikhalqihi dengan makhluk Allah, hakimun pun maha bijaksana, ini di dalam perbuatan Allah bihim terhadap munafikun. Innallaha, sesungguhnya Allah itu istaro, membeli, siapa Allah, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, pada diri-dirinya al-mu'minin, wa amwalahum, dan harta-hartanya al-mu'minin, biayya, dulu dengan untuknya menyerahkan, siapa al-mu'minun, ha pada anfusahum wa amwalahum, fi ta'atihi, di dalam ketaatan Allah, kal jihadi, sebagaimana jihad, kal jihadi, sebagaimana jihad. Berikutnya, sungguh Allah membeli orang-orang yang beriman itu, membeli harta dan dirinya orang-orang yang beriman. Jadi apa namanya, sebenarnya kita ngasih transaksional, ya, Allah memberikan pahala yang besar terhadap umat manusia, tapi manusianya mau bergerak apa enggak. Nah, di sini dikatakan berarti apa? Orang yang beriman, innallaha ashtara mu'minin, innallaha ashtara minal mu'minin, sungguh Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu pada diri dan harta-hartanya. Yang artinya apa? Orang yang beriman pasti bersedia menjual dirinya demi Allah. Paham ya? Nah, jadi kita ibarat kata, kita melakukan sesuatu, melakukan jihad, ya satu contoh jihad, kita belajar atau melakukan ibadah. Nah, sebenarnya itu kita sedang bertransaksi dengan Allah. Padahal sebenarnya misalkan Allah kan yang menciptakan kita, ya. Misalkan wis menungso iku sing penting nglakoni apa ae, tak kei apa kan bisa karepe Gusti Allah saja. Tapi tidak. Orang yang beriman disanggupkan untuk bertransaksi dengan Allah. Disanggupkan untuk yakin bahwa apa yang saya lakukan ini mendapatkan perhatian Allah. Orang yang beriman harus yakin bahwa semua yang dia lakukan, baik itu ibadah ritual, ya, maupun ibadah yang sifatnya humanis, kemanusiaan, itu
semuanya mendapatkan perhatian dari Allah. Itu harus yakin. Maka di sini dijelaskan, yang dibeli diri dan hartanya itu adalah orang yang beriman. Atau dengan kata lain, orang yang beriman disanggupkan untuk bertransaksi dengan Allah. Kita menjual diri dan harta kita demi Allah, bukan demi yang lain. Biaya dulu, fitoatihi kal jihadis. Bagaimana perang itu kita jihad ya, bisa berarti ya kalau situasinya adalah perang ya, seperti yang terjadi di Palestina ya, sekarang dia sudah gencatan senjata ya, maka mudah-mudahan bisa dibenahi terus. Kalau ada rezeki lebih, ikutlah dikit-dikit nyumbang di apa itu, ada banyak aplikasi yang disediakan. Kalau enggak, minimal kita lakukan boykot itu permanen ya. Sebisa mungkin lah, semaksimal mungkin. Nah, kalau bisa ikut nyumbang, karena sekarang bisa sampai lebih lagi terkait masalah ada saudara sesama muslim yang situasi perang ya, kita perlu belajar mengenai sejarahnya. Nah, itu nanti yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak. Nah, kalau itu sebagai bukti lah kepedulian kita terhadap sesama muslim. Ya, doa kita untuk saudara-saudara di Palestina ya, mudah-mudahan segera dibangkitkan lagi ya, disanggupkan untuk membangun rumahnya lagi, masjidnya lagi. Sekarang sudah ada itu penggalangan dana supaya masyarakat Indonesia bisa membangun kembali masjid sama rumah sakit yang sudah hancur. Luar biasa, jadi ini negarane awak dhewe iki miskin tapi iso ngedekno masjid nanti. Ini kalau enggak warisan warisan budaya yang luar biasa. Jadi ketaatan iman masyarakat kita ini enggak bisa dianggap remeh. Maka bagaimana kita selain beriman juga dewasa di dalam iman. Gampangnya ya, sadar itu adalah dasar. Jadi menyadari ritual-ritual ibadah, menyadari apa yang kita lakukan, itu adalah sebagai dasar kita menjalani hidup. Dasar kita menjalani keimanan. Jihad, nah kalau jihad yang di negara yang sudah merdeka seperti ini, jihadnya apa? Jihadnya ya ada banyak nilai-nilai jihad mungkin yang sering saya sampaikan ya, termasuk disebutkan dalam kitabnya Abuya itu ada istilahnya kebaikan yang diusahakan. Kebaikan yang diusahakan itu penting ya. Kita mengusahakan kebaikan supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain, itu jihad. Kita punya keluarga, kemudian kita bekerja supaya keluarga kita bisa belajar dengan baik, nah itu juga termasuk jihad. Seorang pelajar yang menuntut ilmu ya, yang menuntut ilmu atau mulailah latihan untuk dewasa, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan sebagainya, itu juga termasuk di dalam kategori jihad. Kita lakukan itu sebagai bentuk transaksi kita dengan Allah. Kalau nggak melakukan apa-apa ya sudah, berarti hidup kita ya sudah gitu ya. Akan kita jalani dengan situasi yang kosong. Ya kalau kita punya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual gitu. Faktanya itu nggak mungkin bertumbuh kalau kita diem aja, kalau kita nggak belajar. Di annalahum, dengan sesungguhnya itu bagi al-mu'minun al-jannata, ada surga yuqatiluna, yang berperang siapa? Al-mu'minun fi sabilillahi, di jalan Allah. Ya Allah, syahid-syahid di Palestina itu semuanya ya. Itu semua mereka berjihad di jalan Allah, apapun jalurnya. Ya, maka sebagai manusia kita itu perlu mengambil jatah perjuangan. Semua orang punya jatah perjuangannya masing-masing. Mau diambil apa enggak? Jatah gagalnya kita juga punya masing-masing. Dan jatah perjuangan itu enggak sama.
orang tua kita memperjuangkan sesuatu, nanti kita juga dapetin jatah perjuangan yang lain. Jadi apakah jatah perjuangan itu kita ambil, ya, atau kita milih nggak berjuang apa-apa, tidak memperjuangkan apa-apa? Ya tentu akan berbeda nilainya. Orang yang berjuang demi sesuatu sama orang yang nggak pernah memperjuangkan apa-apa, tentu nilainya berbeda. Masalah hidup kan Allah yang kasih. Tapi bagaimana hidup kita bisa bernilai dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Faya qatuluna, maka membunuh siapa? Al-mu'minun wa yuqtalu, dan terbunuh siapa? Al-mu'minun. Jumlatun, adapun ya qatuluna wa yuqtalun itu menjadi jumlah itu istiqnafin. Ya, menjadi jumlah istiqnaf. Bayanun yaitu keterangan li syaroi terhadap lafaz syaro ishtaro itu tadi ya. Dan transaksi dengan Allah diantaranya adalah dengan jihad, ada yang terbunuh, ada yang memerangi gitu ya, ada yang membunuh, ada yang terbunuh, namanya saja situasi perang. Jadi kalau di dalam Islam memenangkan sesuatu itu boleh, yang tidak boleh itu merebut sesuatu. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang menang atas diri kita sendiri. Kemenangan itu boleh di dalam Islam, kompetisi itu boleh, dalam kebaikan boleh. Yang tidak boleh itu adalah merebut. Orang-orang Israel, kenapa mereka menjadi penjahat perang? Ya karena yang dilakukan adalah merebut. Nah, terus kalau kita cuma diem-diem udah apa-apa dikit ngalah. Dulu kalau kata Umi itu namanya sabar suloyo. Jadi sebisa mungkin kita jadi orang, ya, itu ada yang diperjuangkan, ada yang berusaha dimenangkan. Menang itu enggak apa-apa, yang enggak boleh itu merebut. Maka ada banyak kalimat di dalam Al-Quran, ya. Seperti jihad, ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Nah, kalau merebut situasinya berarti dia di posisi yang sepenuhnya terzalimi, ya. Itulah pentingnya kita paham sejarah ini. Oh ada bentrok ya, ada peperangan di negara yang di satu negara begitu. Yang perlu kita pahami awalnya adalah informasi mengenai peperangan tersebut, siapa yang mulai dan sebagainya. Itu sebagai langkah awal kita untuk memahami situasi. Berikutnya wafi kiraatin, dan di dalam kiroah yang lain bitakdimil mabni dengan bitakdimil mabni maf'uli dengan mendahulukan mabni maf'ul. Ai fayuqtalu artinya dibunuh siapa ba'duhum sebagian dari mukminun, wa yuqtalu dan fayaqtulu siapa ba'duhum, wa yuqtalu dan berperang siapa al-baqi yang lain. Fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan sebagai janji alaihi atas Allah, wa'dan sebagai janji alaihi atas Allah, haqqon dengan sungguh-sungguh. Masdaroni, adapun wa'dan dan haqqon itu masdar keduanya. Mangsubani yang dibaca nasab keduanya di fi'lihima dengan fi'ilnya masdaroni al-mahdufi yang dibuang. Wa'dan alaihi haqqo, jihad, perjuangan umat manusia, ya, itu sebagai bentuk pemenuhan janji terhadap Allah. Ya, sebagai bentuk pemenuhan janji terhadap Allah. Kita berjuang untuk bisa tepat sholat 5 waktu, berjuang untuk selalu bisa melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beriman. Ya. Nah, itu termasuk upaya kita untuk memenuhi janji terhadap Allah. Yang namanya orang transaksi kan harus saling memenuhi ya. Allah pasti memenuhi janjinya bagi kita. Dukunage ya. Dukunage nang Gusti Allah. Kesulitan dikit kita udah ngomongnya ya Allah kula salah nopo. Digunju sampai malaikat. Ya itu memang manusia begitu. Kalau Allah pasti memenuhi janji, tapi kita sebagai manusia gimana? Maka jihad atau perjuangan itu adalah sebagai wa'dan alaihi haqq, sebagai upaya kita untuk memenuhi janji terhadap Allah.
Berikutnya fit Taurati di dalam Taurat wal Injili dan Injil wal Qur'ani dan Al-Qur'an dan alaihi haqqo fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Waman dan adapun orang itu aufa yang memenuhi janji siapa man biahdihi. Itu aufa yang memenuhi biahdihi dengan janjinya man minallahi dari Allah. Ai la ahada artinya tidak ada adapun seseorang itu aufa yang lebih memenuhi siapa ahad minhu dari Allah. Fastabshiru maka berbahagialah kalian. Fihi itu di dalam lafaz istabshiru iltifatun adapun berbalik anil ghibati dari wakek ghibah. Fastabshiru maka berbahagialah kalian bibayaikum dengan akad jual beli, dengan jual beli kalian. Alladzi bayatum yang menjual kalian bihi dengan alladzi. Wadalika adapun al-bay' tersebut, al-bay'u artinya jualan, akad baik, akad jualan, wal fauzu yaitu keberuntungan, al-alimu yang agung. Siapapun yang bisa memenuhi janji terhadap Allah, ya, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Fastabshiru bibayaikum. Jadi ayat ini menjelaskan satu bentuk kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita bisa memenuhi transaksi tersebut dengan Allah. Nih, ibarat kata ini diibaratkan misalkan kita jualan yang sama-sama memenuhi yang setara, istilahnya kita menjual barang yang bagus, kemudian pembeli juga membeli dengan harga yang bagus. Apa yang kita dapatkan? Seneng kan? Nah, kebahagiaan itu lebih-lebih kalau transaksinya sama Allah. Kebahagiaannya sudah pasti. Kebahagiaannya sudah pasti. Atau di level tertentu orang akan mengatakan mungkin karena iman kita masih pasang surut ya. Terus aku tak sholat, ya, tak jogo sholat, menjaga puasa Ramadan supaya bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Tapi bagi orang yang imannya sudah level tertentu, karena saya sudah dikasih kebahagiaan sama Allah, saya ini adalah orang yang berbahagia. Ya rugi sekali kalau saya nggak sholat, nggak puasa. Mirip tapi nggak sama levelnya, ya kan? Imannya sih kembang kempis ya. Kadang-kadang mikirnya sholatlah kayak tenang, kan gitu, ya kan? Yo nggak apa-apa juga, yang penting kan sholat ya. Jadi ini Gusti Allah itu akan tetap mendapatkan perhatian, karena di sini konteksnya adalah yang penting memenuhi apapun perasaan kita, apapun yang kita rasakan, yang penting kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban itu kita penuhi. Maka Allah janjikan kebahagiaan, ketenangan. Jadi nggak heran kalau kita lagi sumpek terus wudhu, karena di situ ada aliran air ya. Di situ pikiran jadi lebih tenang, kemudian melaksanakan sholat, terus hatinya jadi lebih tenang gitu. Itu sesuatu yang nggak aneh, ya, itu sesuatu yang yang sering kali yang wajar untuk didapatkan gitu. Tapi ada orang-orang yang memang dengan level keimanan tertentu merasa bahwa sholat itu sebagai kebutuhan, karena dia sudah mendapatkan kehidupan, sudah mendapatkan kebahagiaan. Apapun alasannya kita menjalankan kewajiban, ya, yang penting dipenuhi aja dulu. Kita penuhi kewajiban-kewajiban itu. Karena janji Allah pasti, kita memenuhi kewajiban, Allah memberikan kebahagiaan. Wadzalika wal fauzul alim. Al-manilu artinya yang mendapatkan ghayatal matlubi pada puncak ghayatal matlubi pada puncaknya apa yang didapatkan. Nah, kalau mendapatkan
fastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi. Kita akan berbahagia dengan transaksi tersebut. Nah, kalau sudah mendapatkan kebahagiaan itu, wadzalika huwal fawzul 'adzim, maka itulah keberuntungan yang besar. Jadi, kalau kita merasa bahagia dengan melakukan sholat, puasa Ramadan gitu ya, melakukan ibadah wajib lah, ada rasa gembira di situ, ada rasa bahagia di situ, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Yang artinya apa? Sebagai manusia, kita harus terus berproses bagaimana supaya ketaatan itu menjadi kebahagiaan. Prosesnya sampai kapan? Sampai kapan? Yang jelas Allah sudah janjikan, kalau itu sudah kita dapat, setiap kali kita melakukan kewajiban, hati kita bahagia, atau kita bahagia setiap melakukan kewajiban, dijanjikan oleh Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, proses ini akan terus kita jalani. Proses ini akan terus kita jalani. Yang awalnya tadinya cuma misalnya sholat mergo wedi diseneni yang wong tuane gak apa-apa, dijalani ya. Nanti seiring berjalannya waktu, maka nggak bolehlah itu berhenti belajar, berhenti berproses, itu nggak boleh. Setiap kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dalam kitabnya itu Abu yang menyebutkan, setiap kebaikan yang dijanjikan oleh Allah sebenarnya di situ sangat cocok dengan karakter manusia yang mau bertumbuh, yang mau mengusahakan hal-hal baik. Jadi kebaikan itu akan datang pada siapa? Pada orang-orang yang mengusahakan kebaikan. Ada orang-orang yang mengusahakan kebaikan. Yo berusaha terus, ojo berbisik, ojo kebel urip. Berikutnya Atta-ibuna Atta-ibuna adapun bukan adapun ya, ditakdiri mubtada'in minasyirki. Ngeten mangkon. Atta-ibuna adapun orang yang syirik itu bertaubat, ngeten mangkon. Adapun orang-orang yang berdosa itu bertaubat, para pendosa yang bertaubat lah. Rof'un adapun atta-ibun itu dibaca rofa alal madhi atas pujian. Ditakdiri mubtada'in dengan mengira-ngirakan mubtada, minasyirki dari lafaz asyirki, wan nifaqi dan lafaz an-nifaq. Atta-ibuna orang-orang yang bertaubat, al-abiduna dan orang-orang yang beribadah. Al-mukhlisuna artinya orang-orang yang murni. Al-mukhlisunal ibadati, orang-orang yang murni ibadahnya lillahi terhadap Allah. Atta-ibuna, al-amiduna, orang-orang ahli ibadah. Al-hamiduna yang memuji lahu terhadap Allah ala kulli halin atas setiap keadaan, orang yang senantiasa bersyukur. As-saihuna yang berpuasa. As-shaimuna artinya orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'una dan orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, ar-raki'una sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Ail musalluna artinya orang-orang yang sholat. Al-amiruna dan orang-orang yang memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan. Wan nahuna dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Wal hafiduna dan orang-orang yang menjaga li hududillahi terhadap batasan-batasan Allah. Li ahkamihi artinya terhadap hukum-hukum Allah, bil amali dengan mengamalkan biha terhadap ahkam. Wabashir dan berbahagialah, wabashiril mu'minuna dan wabashir dan berilah kabar gembira
al mukminina pada orang-orang yang beriman bil jannati dengan surga. Orang-orang yang disebutkan itu tadi ya. Jadi orang kalau ngaku percaya dengan Tuhan, karena di Indonesia ini juga banyak orang baik yang baik secara apapun, baik orangnya baik, tutur katanya baik, perbuatannya baik, tapi karena Islam seringkali disampaikan dengan doktrin-doktrin yang keliru, karena Islam seringkali disampaikan dengan oleh penyampai yang inkompetensi, yang tidak kompeten, maka ada banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang meninggalkan ibadah. Mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka ayat ini menegaskan bahwa hal itu cukup berat. Semua, kalau kita sudah beriman, apakah sudah pasti kita melaksanakan sholat dan sebagainya? Nah, ini yang menjadi tantangan dan PR kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita bisa selalu taibun, selalu bertaubat, selalu beribadah, selalu bersyukur, alhamdulillah, as-saihun, kita menjalankan ibadah puasa sunnah yang utama ya ibadah puasa Ramadan. Kalau punya hutang ya disaur, soalnya ada banyak orang yang nggak paham soal puasa itu ya. Jadi banyak yang terus pokoknya yang penting bayar fidyah, gak nyaur. Padahal awake kuat kan, bayar fidyah itu kan misalkan nggak kuat ya, misalkan orang sudah sepuh dan nggak bisa puasa, nah itu baru. Tapi kalau misalkan karena head, karena nifas gitu ya, terus kemudian nggak puasa kan, ya kan nggak puasa, kan di situ wajib nyaur. Di situ kok nggak nyaur ya gimana? Ya kok ustadz kalau jelasnya. Itu menyedihkan sekali. Karena itu hal berat, maka disampaikan juga di dalam ayat ini ya. Konsisten, komitmen terhadap puasa Ramadan. Puasa yang wajib kan ya puasa Ramadan sama puasa nazar. Itu yang wajib. Kemudian ar-raki'un as-sajidun, ini orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat, yang beriman tapi nggak sholat ya berarti nggak termasuk dalam kategori ini. Tapi saya rajin mengingatkan orang-orang, mengedukasi orang-orang tentang hal-hal yang baik. Ya itu dapat, dia kebaikannya dapat. Tapi nilai daripada sholatnya sebagai bentuk komitmen, pemenuhan transaksi dengan Allah nggak ada nilainya. Kebaikannya ya akan tetap dinilai kebaikan karena Allah kan maha baik. Maka kalau orang yang beriman disanggupkan melakukan semuanya itu, dan dikatakan di akhir ayat wabasyiril mu'minin, berilah kabar gembira pada orang-orang ini. Nah ini yang sepenuhnya beriman. Maka kalau bisa dikatakan apakah iman itu nilainya sama dengan percaya, lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Iman itu mungkin sesuatu yang lebih dalam dari percaya, sesuatu yang lebih dalam dari ikhlas, sesuatu yang mungkin lebih dalam daripada cinta. Kita bilang percaya pada Allah, apakah kita mencintai Allah sepenuhnya? Bagaimana dengan kualitas ibadah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita antar umat manusia? Yang tidak kalah penting, bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri? Apakah kita bisa membawai diri kita untuk bertumbuh dengan iman tersebut? Nah ini yang akan terus menjadi proses umat manusia. Wanazala dan turun sedikit lagi ya. Wanazala dan turun ayat fistighfarihi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan pengampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'amihi terhadap pamannya Nabi Abi Thalibin, yaitu Abi Thalib. Was tighfari ba'di sahabati, dan pengampunannya sebagian sahabat li abawaihi terhadap kedua orang tuanya as-sahabah al-musyrikina, yang masih musyrik. Siapa abawaihi. Makana tidak boleh, tidak pantas lin nabi bagi seorang nabi waladina dan orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladin, apa ayastaghfaru untuknya memintakan ampunan. Siapa an-nabi waladina amanu ya, lil musyrikina bagi orang-orang yang musyrik. Maka mudah-mudahan
anak turun kita terselamatkan agamanya ya. Seorang nabi saja dikatakan di sini tidak pantas memintakan ampunan bagi kerabatnya yang masih yang musyrik begitu ya. Jadi yang nggak boleh itu memintakan ampunan. Misalkan kita tetap berhubungan baik nih, ada kerabat atau teman yang ya seperti di Indonesia lah yang berdampingan antara yang muslim dan non muslim gitu, berdampingan. Hak dan kewajiban antar umat manusia juga harus tetap kita penuhi dengan baik begitu ya. Yang tidak boleh itu sampai kita minta ampunan. Misalkan kita mintakan ampunan, ya Allah, saya punya teman dia nggak beriman, ampuni ketidakberimanannya, itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau misalkan dia sakit dan kita doakan sembuh, nah itu boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah memintakan ampunan atas kekufurannya. Nah, seorang nabi, seorang rasul seperti Rasulullah, ya, bahkan para sahabat juga tidak diizinkan. Ini di sini di ayat ini cukup jelas dikatakan wa makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Minta ampunan atas kemusyrikannya ini loh yang enggak boleh. Walau kanu sekalipun ada siapa musyrikin itu uli kurba, kerabat atau orang terdekat. Dawi korobatin artinya yang memiliki kekerabatan, mimba dima dari mimba dima tabayyana, dari setelah jelas lahum bagi an-nabi waladin apa annahum sesungguhnya al musyrikin itu ashabul jahimi, penghuni neraka. Jadi setelah jelas bahwa orang-orang musyrik ini nanti menghuni neraka, maka kita tidak diperkenankan minta ampunan atas kemusyrikannya. Jadi jangan salah. Berarti kita kalau minta yang lain boleh, yang nggak boleh itu adalah kita minta ampunan atas kemusyrikan orang lain. Jadi kalau misalkan minta kesehatan, keamanan, ya jelas boleh. Kita tinggal dengan keberagaman, masuk gak tahu dungo selamat ya, kan aneh. Jadi kalau minta yang lain boleh, yang tidak boleh kita minta sama Allah, ibarat kata lo orangnya lo gak percaya kan, kata Allah kan mestinya gitu ya. Allah mengatakan bahwa wong-wongi lo gak bilang percaya nang aku. Ya sudah, karena orang ini tidak mau percaya sama Allah, ya berarti kita sebagai orang lain, sebagai yang beriman, selevel Nabi aja nggak boleh memintakan ampunan atas kemusyrikannya. Padahal mungkin itu sebenarnya. Tapi ayat ini menegaskan itu jangan dilakukan. Ashabul jahimi an-nari artinya neraka, di an-matu dengan untuknya mati siapa? Al-musyrikun alal kufri atas kekufuran. Nah, kalau misalkan matinya dalam situasi beriman ya berarti boleh, misalkan ya seperti orang tuanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, termasuk juga pamannya Rasulullah itu. Orang tuanya Sayyidina Abu Bakar itu syahadahnya ya, masuk Islamnya, baiatnya itu setelah Fathu Makkah. Jadi sudah tua. Apalagi buta, orang tuanya itu buta. Situasinya pasti beratlah bagi Sayyidina Abu Bakar karena orang tuanya sudah tua-tua dan belum beriman. Tapi akhirnya semuanya beriman. Jadi orang tua daripada Sayyidina Abu Bakar ini beriman, tapi berimannya itu di detik-detik terakhir, sudah sangat sepuh, bahkan sudah di situasi Fathu Makkah. Sudah dalam keadaan yaitu pembebasan kota Makkah, sudah kembali ke kota Makkah setelah ditinggalkan hijrah. Wa makana wallahu taala